Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramli SPD, guru SDN Torokai Bele, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan Bapak Fasilitator, Bapak Haji Husni MPD, Ibu Pengajar Praktik, Ibu Roihatul Ilmi SPD, dan saya sendiri Ramli SPD. Berikut rancangan dan tindakan aksi nyata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang kami muliakan dan hormati, Bapak Ibu Guru SDN Torokai Bele yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan keafiatan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya tak layak lupa kita layangkan selawat serta salam kerenungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, izin waktu dan kesempatan pada pagi hari ini dalam menyampaikan dimensiasi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, bukan berarti saya berdiri di depan Bapak Ibu saya bisa, tetapi ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, kemudian mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya tidak hanya bagi pribadi saya, bagi guru kami dan sekolah kita tentunya. Terima kasih juga atas waktunya yang seharusnya jam ini jam istirahat ya, mengganggu aktivitas Bapak Ibu, tapi alhamdulillah Bapak Ibu rela meluangkan waktunya dan saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lebih jauh memahami daripada budaya positif itu, mari kita sedikit bermain upaya untuk memahami apa sih sebenarnya budaya positif itu. Jadi krunya adalah silakan Bapak Ibu menggenggam tangan kanannya, silakan menggenggam tangannya sekuat mungkin, dan isi genggaman Bapak Ibu itu adalah suatu hal yang sangat berharga yang orang tidak boleh tahu, orang tidak boleh ambil sekuat-kuatnya. Nah, Bapak Ibu, akan ada orang di luar kita yang akan meminta kita untuk apa di dalam genggaman kita, dan kita berusaha untuk tidak sampai orang tahu, Bapak Ibu. Misalnya si A, guru sami, Bapak Ibu adalah A, datang B, C sampai Z untuk minta apa itu. Bapak Ibu dirayu, terus dihukum. Bagaimana caranya untuk bisa membuka? Kalian bisa bertahan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini mau genggam satu hal yang berharga, tidak boleh orang yang tahu, kira-kira Bapak Ibu akan membukanya atau tidak? Tidak. Alasannya apa? Karena itu privasi, betul. Pikir ada yang lain? Apa? Ada yang membuka berharga ini tidak boleh, tetap milik kita. Padahal bagaimana akan membukanya apa
atau memberikan orang lain, dirayu mungkin, buka aja Pak, sedikit saja. Gimana Pak Har? Gimana Pak Har? Mau buka? Kita akan buka sepanjang dia mau merahasiakan. Rahasia. Iya. Gimana Pak Har? Iya. Jadi betul ya. Jadi ada yang terkadang ada orang yang mau membuka, terkadang orang juga tidak mau membukanya. Dan itulah yang terjadi di anak-anak kita. Mereka ada hal yang berharga di mereka, lalu kita paksakan mereka, buka, kerjakan PR-nya, angkat sampah. Kita paksa, kita selalu memaksa. Tapi ada hal yang berharga. Nah, Bapak Ibu, pendidikan itu seperti apa sebenarnya? Nah, ini. Jadi tokoh pendidikan kita, ya Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan sebenarnya menuntun, bukan memaksa. Tadi bisa saja kita membuka itu dengan kita dipaksa, dirayu, dihukum, bahkan bisa diancam. Tapi sebenarnya adalah pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun. Kita sebenarnya tugasnya menuntun, bukan memaksa, apalagi menghukum, bukan. Tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memiliki perilakunya yang baik, bukan dasarnya. Jadi ada kebutuhan dasar yang tidak boleh juga diganggu oleh siapapun, termasuk kita. Tidak boleh kita harus dicabut hak dasar kita, kodrat kita sebagai manusia. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itulah daripada tujuan pendidikan kita, Bapak Ibu. Kemudian, inilah yang akan kita bahas ya, tentang budaya positif itu sendiri. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama adalah apa konsepnya. Sebelumnya kita akan memahami daripada apa budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita mau laksanakan di sekolah itu adalah bagaimana kita menciptakan nilai karakter sehingga peserta didik kita itu adalah memahami, oh ternyata belajar itu penting, oh ternyata memukul orang itu tidak baik, jadi ada nilainya. Nah ini yang kita mau gali, kita mau tuntun anak itu supaya anak itu mempunyai dan memahami nilai itu sendiri. Nah ini dia konsep utamanya. Ada 7 pembahasan kita Bapak Ibu. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Belajar itu seperti apa? Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Saya lebih tertarik ini yang lebih menantang nanti di restitusi atau posisi kontrol kita. Itu yang banyak menyinggung kita ya Bapak Ibu, termasuk saya. Nah ini kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif Bapak Ibu di sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab, disiplin. Sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Bapak Ibu, sebenarnya yang salah itu bukan murid. Sejatinya yang salah itu adalah ketika guru tidak memahami sebuah pendidikan itu. Ya, jadi kalau kita memahami pendidikan itu seperti apa, yang tadi menuntun anak,
maka insya Allah anak itu juga akan mempunyai nilai yang baik, termasuk sikap dan segala macamnya. Nah, ini teori kontrol. Seperti apa yang kita laksanakan di sekolah kita, Bapak Ibu? Terkadang kita memaksa anak, ya. Ini secara tidak langsung kita sudah lakukan. Besok kamu nyapu, besok kamu begini, besok kamu begitu. Awas kalau tidak begini, awas kalau tidak begitu. Ini yang tidak boleh pada dasarnya, tidak boleh kita lakukan kepada anak. Ada ilusinya, seperti yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Ilusi guru adalah mengontrol murid. Nah, jadi tugas kita Bapak Ibu mengontrol murid. Kemudian adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau saja kita melakukan yang baik kepada siswa kita, maka tentunya hasilnya juga akan baik. Nah, tetapi kalau kita kurang baik, tentu hasilnya kurang baik ke anak kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang Bapak Ibu kita memberikan kata-kata yang membuat merasa anak itu salah. Contoh bisa, "Nak, kamu harus rajin sekolah ya. Tidak enak kita dengan kepala sekolah. Nak, kamu harus sapu ruangan kelasnya ya. Tidak enak pagi-pagi dilihat kepala sekolah." Nah, kita membuat anak itu merasa bersalah dengan perbuatannya, tetapi itu adalah menguatkan karakter. Maka akan muncul nilai, bukan menyalahkan siswa. Alemak pada nyapu, semal sih. Kepala sekolahnya doang nyapu. Nah, hal-hal ini yang kita mau bina ke siswa kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi seringkali kadang-kadang kita memaksa ke anak. Memaksa, padahal itu bukan kemauannya dia. Nah, ini yang seringkali kita lakukan. Termasuk saya juga 1-2 kali pernah lakukan itu ya. Nah, ini penting sekali untuk kita sama-sama pahami. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih sebenarnya makna disiplin? Kira-kira menurut Bapak Ibu, disiplin yang bagaimana, Pak Nahar? Disiplin itu apa sebenarnya? Ya, harus mengikuti aturan. Ya diskusi ya. Kira-kira ya, disiplin, pahami disiplin itu. Sama ya, mengikuti aturan. Pak Ari mungkin ada tambahan? Ya, mentaati aturan. Bapak Ibu, ini dia. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar, Bapak Ibu. Sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Mana dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari mulai murid-murid, Socrates dan Plato yang disampaikannya. Disiplin diri membuat orang menggali posisi menuju tujuan. Apa yang dihargai, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan secara mulia. Jadi kita sepakati bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, bersifat positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap
individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sesungguhnya disiplin ini adalah belajar. Belajar itu dimulai dari kita. Ya, jadi memang kalau kita mau disiplin ya tentu harus kita mengaitkan dengan apa sebenarnya disiplin itu. Belajar untuk menciptakan nilai-nilai tanpa harus diperintah sebenarnya. Terutama yang di kelas. Jadi mari kita laksanakan kelas kita ya sebaik mungkin begitu. Tentang nilai-nilai apa yang kita laksanakan. Nah ini Bapak Ibu, setiap manusia punya kebutuhan, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita juga punya kebutuhan dasar. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda, Bapak Ibu. Di dalam kelas saja, misal di kelas 4 itu 21 ya? 18. Nah, yang 18 orang di kelas 4 itu pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Pasti itu. Nah, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Artinya terhadap peserta didik. Tidak boleh kita memandang anak itu, menilai anak itu dari satu sisi. Ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti ada pada gambar. Survival itu artinya kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar itu adalah cinta dan kasih diterima. Saya yakin murid kita ingin diperhatikan, ingin disayang. Ya, itu kebutuhan dasar mereka, termasuk kita. Dan itu harus kita pahami. Kemudian adalah kesenangan. Kesenangan dalam arti adalah senang melakukan tugas-tugas atau senang melakukan pembelajaran di kelas. Kita ciptakan supaya mereka senang. Kemudian adalah penguasaan. Bagaimana mereka mampu memahami apa yang sudah kita sampaikan, apa yang dilaksanakan di kelas harus kita gali terhadap anak. Kemudian adalah kebebasan. Kebebasan ini dalam arti bahwa anak itu jangan sampai tidak memberikan kesempatan untuk dapat berkarya atau mengeluarkan pendapat baik di dalam materi atau di hal-hal yang lain. Berikan mereka kebebasan untuk ngomong, kebebasan berpendapat dan segala macam. Jangan ditekan. Ini kamu ditanggung terus, kamu ditanggung. Jangan ditekan. Kamu harus tidak boleh ditekan seperti itu Bapak Ibu ya di kelas kita. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada contoh kasus ya, bukan ini saya tulis di kelas 6, bukan di kelas 4 ya. Ada kasus namanya Ibu Desi, guru kelas 6 di SDN Mawar, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Adi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Desi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Adi melakukan hal ini? Misal kelas kita ada yang terjadi seperti ini. Kira-kira ini kita diskusi ya. Sekali lagi ya, apa yang akan kita lakukan kalau murid kita seperti ini? Coba, ada enggak murid kita yang selalu ditertawakan? Lagi Ibu Desi, guru kelas 6 SDN Mawar, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Bingung si Adi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal pada makan siang mereka dengan paksa. Dia minta bekal. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita bentak karena sering minta. Ya, kita bentak, sering dia minta. Boleh diskusi. Ya, dan ini ya. Oh ya, bisa jadi cari dasarnya boleh itu. Kita sebagai guru, nah kita mau buka apa yang pernah kita lakukan kali ini. Apalagi kira kita mau bentak dia, kita mau hukum. Kalau menurut saya sih, Ya. langkah baiknya kita panggil orang
ini sering memaksa untuk meminta bekal makanan dari teman-temannya yang lain. Dan kita panggil orang tua. Panggil orang tuanya boleh. Ini bisa jadi dengan kasus yang seperti ini ya, dengan contoh yang berbeda, mungkin tidak makannya yang dipaksa, apa jajannya mungkin atau mainannya, kan bisa jadi yang seperti itu. Baik, jadi betul ya itu yang sudah kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita lihat sebenarnya dia kenapa dibalas ini. Nah ini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Desi sebaiknya mencari tahu alasan Adi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang mereka berusaha dipenuhi oleh Adi. Ini yang terbaik dari yang baik-baik juga, tapi yang sebaiknya kita cari tahu di kelas kita dia kenapa seperti itu. Nah, apa kebutuhan dasar? Bisa saja yang pertama, Adi lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Itu kebutuhan, lagi lapar lalu karena dia betul-betul lapar. Dia minta. Itu salah satu setelah kita menggalinya. Oh ternyata dia begini ini memaksa bater ya karena memang dia betul-betul lapar. Makanya betul tadi yang disampaikan mencari tahu alasan. Kemudian itu apa? Informasi pertama. Tetapi bisa saja tidak seperti itu. Bisa saja teman Adi jadi perhatian terhadap Adi itu. Kadang-kadang dia cari perhatian, caper. Biasanya anak ini caper. Wah sudah dia sarapan di rumah. Itu kadang-kadang ternyata anak ini cari perhatian. Ada satu perhatian. Ternyata dia butuh perhatian. Atau tidak seperti itu, bisa saja dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya atau disuruh forward. Bisa saja si Adi ini melakukan itu ya karena memang biar dianggap kuat di kelasnya itu maksa-maksa. Bisa saja seperti itu, ya. Atau selanjutnya yang keempat, Adi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, artinya kurang bebas dia, ya. Telur aja bilang dia dulu, makanya dia paksa katanya. Ini salah satu yang kita dapat kalau kita menggalinya. Atau yang terakhir, Adi hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Apa kalau bahasa kita? Iseng-iseng, bully ya? Bukan ya? Bukan. Pokoknya dia iseng-iseng sudah. Dia senang lihat temannya yang nangis, dia ketawa. Nah, maksudnya Bapak Ibu adalah ketika terjadi sebuah kasus di murid-murid kita, maka kita sebaiknya cari tahu dulu apa alasannya. Ada komunikasi. Nah, dengan kalau kita sudah cari tahu, maka anak ini kita mau apakan? Oh, ternyata dia kurang kasih sayang. Maka kita sebagai guru berikan dia kasih sayang. Kalau seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah ini ya, ini Bapak Ibu yang kita sering lakukan di kelas, yang sering kita lakukan. Mari kita melihat kegiatan kita Bapak Ibu di kelas selama kita mengajar beberapa tahun ini. Apakah cara kita mendidik sudah baik atau benar? Bukan salah ya, ini tidak ada yang salah. Apakah sudah baik atau masih kurang baik? Nah ini ada posisi kontrol. Kita sebagai posisi kontrol. Ada hukuman, sanksi atau konsekuensi. Nah, apakah kita sering melakukan hukuman ternyata di murid kita? Ini contohnya. Apa itu hukuman? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kamu push up, hukuman. Kamu lari, kamu jongkok, langsung dieksekusi. Ya, kamu berdiri, kita kasih hukuman. Atau bahkan jangan sampai memukul, apalagi memukul, kita kasih hukuman. Nah,
enggak boleh. Dan kita dianggap gagal dalam mendidik kalau kita menghukum, Bapak Ibu. Ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Saya yakin kita dan saya juga, kalau kita ingat waktu kita di SD, pasti kita masih mengingat dulu saya pernah diimi oleh Pak Guru kita. Dan hati-hati ketika kita memberikan hukuman, proses ingatannya itu jangka panjang sampai bertahun-tahun. Padahal masih ingat ya, mungkin nama gurunya pernah mungkin mukul segala macam. Nah ini sebaiknya kita tidak menghukum karena prosesnya jangka panjang. Kemudian keperluan mendapatkan keadilan. Jadi memang kalau kita sedang menghukum tidak adil, dianggap kita tidak adil. Karena nikmat dan begitu masuk kelas mulai tempelek. Dia salah tidak anak ini. Kenapa? Begitu dia kelahi, langsung kita ambil yang kelahi, langsung tampar yang kelahi. Artinya dari si korban ini dia tidak merasa diberikan keadilan. Ditanya, aduh, kenapa kelahi dan segala macam. Nah, itulah daripada hukuman. Nah, yang paling baik Bapak Ibu kita lakukan itu adalah yang kedua, ada namanya juga konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini itu lebih kepada ada komunikasi dari awal. Ada komunikasi dari awal. Misalnya bagi yang tidak hadir di mata pelajaran saya, maka dia harus mencatat 10 nama-nama benda. Ini bukan hukuman. Jadi begitu dia tidak datang, lalu kita kasih konsekuensi sebagai konsekuensi karena ada memang kesepakatan dari awal. Iya, melanggar peraturan. Nah, itulah yang disebut dengan restitusi, Bapak Ibu. Ya, restitusi merupakan pilihan, ya. Baik Bapak Ibu, kita coba ini. Nah, ayo, mari kita coba berlatih sedikit ya. Silakan Bapak Ibu satu-satu mungkin ya berikan pendapatnya. Mulai dari Bu Aya. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh kita tulis ya. Hukuman. Kemudian lanjut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh. Tidak apa-apa ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah misalkan. Coba hukuman ya. Oke. Tidak apa-apa. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa? Konsekuensi. Boleh. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Jawabannya apa, konsekuensi apa hukuman? Berdiskusi hukuman. Boleh. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Konsekuensi. Kemudian terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Tidak apa-apa, ini kita diskusi ya. Baik, mari kita lihat. Ini Bapak Ibu.
Ya, jadi ini sesuai dengan jawaban Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Mana dengan ini kita bisa melihat ini sudah. Yang pertama, lari melilit lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Betul ya, itu adalah hukuman. Kenapa dia hukuman? Ya? Karena berbentuk fisik. Apalagi? Nah, betul. Jadi seperti tadi Bapak Ibu bahwa hukuman itu adalah segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi dan memang tidak ada komunikasi dari awal, kesepakatan dari awal. Ya, makanya dia hukuman. Nah, yang kedua ini yang menarik, ini ada beda ini. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu termasuk, jadi jawabannya nanti hukuman adalah konsekuensi. Jadi dia mencoret, dia yang bertanggung jawab. Karena dia melakukan sesuatu, ya betul konsekuensinya. Kemudian murid diminta push up, betul ya hukuman. Tidak boleh ya. Hukum ini tidak boleh kita lakukan ini. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, karena dia ada sebab dan ada akibatnya, ya. Jadi dia harus, dan tidak ada yang ingin kok, tidak ada yang ingin sebenarnya mencoret-coret itu, tapi dia coret, hanya di konsekuensinya dia. Kemudian berjemur di lapangan, hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki, juga hukumannya. Tidak boleh berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, termasuk hukuman. Dan ini semua hukuman-hukuman ini akan panjang diingat oleh mereka. Ya, paling tidak kita mengurangi Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Paham ya tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi biar kita terapkan di kelas kita, mudah-mudahan bisa. Jadi jangan langsung main tanpa, plok. Pelan-pelan dulu. Jadi ini yang saya maksud. Menarik sekali untuk kita bahas karena berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, semua perilaku sebenarnya mempunyai tujuan. Apa yang dilakukan oleh murid-murid kita di kelas itu sebenarnya ada tujuannya, ada motifnya, ya. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada motivasi eksternal yang berasal dari rangsangan dari luar, bukan dari dirinya, ya, internal dulu ya, dan eksternal, dan motivasi eksternalnya tujuannya disiplin positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi terkadang murid kita ini rajin bukan karena memang betul-betul mereka rajin, tapi kalau tak rajin nanti dihukum. Nah, jadi ada dari luar gitu, bisa dari temannya, dari dunia segala macamnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ya karena diberikan hadiah, karena dijanjikan ini, maka dia rajin, dia apa? Itu yang dari luar. Kemudian yang ketiga adalah dari diri anak itu sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya Bapak Ibu, tugas kita dari anak itu sendiri, kita kasih kesempatan mereka untuk memahami nilai itu, dan kita juga harus dari luar untuk membantu itu. Nah, ini yang menarik. Ini yang banyak kita kena ya, disentil, termasuk saya. Dan ini pembahasan yang menurut saya paling menarik Bapak Ibu, adalah tentang restitusi atau posisi kontrol guru. Seperti apa sebenarnya sosok kita di dalam kelas? Kalau kita miliki ini Bapak Ibu, insya Allah, maka kita akan memberikan pelayanan yang terbaik buat murid kita. Mudah-mudahan Bapak Kepala ada perubahan kita di sekolah ini dengan
sikap-sikap yang harus kita lakukan dan kita sadar, oh ternyata saya di posisi ini. Ada 5 Bapak Ibu. Ada kita guru itu sebagai penghukum. Ada yang membuat rasa bersalah, ada yang menjadi teman, ada yang pemantau, dan ada yang menjadi manajer. Coba kita lihat seperti apa bentuknya. Nah ini posisi kontrol guru. Ada yang sebagai penghukum. Lihat benar? Kurang besar ya. Nah ini dia. Coba kita mulai dari posisi guru sebagai penghukum. Guru berdua. Nah, seringkali kita melakukan ini sebagai untuk menghardik kamu ini. Biasanya dengan suara-suara yang tinggi. Itu andai kalau kita di luar kita sudah tahu, dari kantor kita sudah dengarkan, oh ternyata dia mempraktekkan menghukum, ya. Dia guru sebagai penghukum. Mari kita hayati diri kita, Bapak Ibu, apakah kita termasuk itu? Menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu angkat sampah, kamu Ustaz, kamu begini. Biasanya ini dengan suara yang tinggi, dikeluarkan dari suara. Kamu begini, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, ya dia seperti tadi. Kita termasuk menghukum itu dan menyakiti. Kemudian termasuk juga menyindir. Kita sudah menghukum anak itu benar. Ya. Kemudian guru berkata, kalau seorang guru yang menghukum, dia berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Awas kalau kamu tidak kerjakan. Maka berarti kita menghukum. Posisi guru sebagai menghukum. Insya Allah di sekolah kita tidak ada seperti ini ya. Kemudian apa hasilnya kalau kita melakukan seperti itu? Pertama, memberontak. Jadi anak itu nanti akan memberontak. Kelas 1 masih, kelas 2 udah kelas 3, kelas 4 apalagi. Ada yang berani memberontak. Kalau udah kelas 6 berontak. Akibatnya seperti itu. Kemudian menyalahkan orang lain. Oh, bukan saya Pak Guru, dia. Bukan saya Pak Guru. Kadang dia tidak mau jujur lagi anaknya. Karena kalau dia jujur, maka dia akan disakiti, akan itu. Makanya itu. Nah, akibatnya nanti anak itu akan berbohong. Itu dari anak. Karena memang takut. Mau tidak mau, siapa yang buang sampah tadi di luar? Tidak berani. Tidak ada yang ngaku, dia Pak. Enggak pernah, enggak pernah. Jadi mereka itu akibat kalau kita menjadi guru yang menghukum. Ya. Nah, kaitannya dengan kualitasnya bagaimana? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya sebaik apapun materi kita Bapak Ibu, kalau sudah siswa kita tidak senang sama kita aja, dendam sudah. Tidak senang sudah dia. Padahal tujuan kita baik menyampaikan. Nah, artinya tidak masuk ilmu itu. Nah, ini lagi. Ya.
yang terakhir adalah pembuat merasa bersalah. Tadi ada 5. Jadi seringkali kita guru, dia tidak menghukum tetapi membuat anak itu bersalah. Itu adalah juga bagian daripada hukuman juga. Nah, contohnya bagaimana? Berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini. Bapak kecewa sama kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Dia sekeras suara lalu karena gini. Misal karena jari. Membuat anak itu bersalah. Nah, jangan seperti itu. Ini posisi kita. Di mana posisi kita? Kemudian ada kata-katanya. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu udah kasih tahu kemarin. Tolong bawa pensil. Kamu tidak bawa. Nah, ini artinya posisi guru itu adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini agak lebih panjang kita bahas ini karena langsung mengena ke murid kita ini. Nah, ini apa akibatnya? Anak akan menyembunyikan. Ayo, siapa yang tidak bawa pensil? Anak tidak akan mengaku. Karena kalau dia mengaku, dia akan dikatakan sehingga akibatnya dia disalahkan. Nah, sebenarnya tidak boleh. Tidak baik mengeluarkan kata-kata sehingga anak itu disalahkan. Itu yang guru seperti itu. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Nah, sehingga kata-kata maafkan saya, jadi anak-anak itu kita biasakan sehingga anak itu bisa bilang begitu. Nah, yang ketiga adalah guru sebagai teman. Yang mana maksudnya guru sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa kamu tidak bawa pensil, nak? Oh iya, Pak Guru juga dulu di sekolah seperti itu, tidak bawa pensil. Tanya-tanya dia sebagai teman. Taruhlah kayak teman kita berduduk, ya kenapa lupa bawa buku? Begini, dia cerita sama kita. Saya yakin Bapak Ibu seperti itu ya. Kemudian ini bentuknya, ayolah lakukan demi Ibu. Ayolah bawa buku besok. Ibu ingin atau Bapak ingin melihat kamu pintar. Ada kata-kata seperti itu. Nah, sehingga anak ini nanti akan ketergantungan. Ketergantungan itu maksudnya adalah anak itu akan merasa diperhatikan. Oh ternyata kalau ada apa-apa besok saya cerita sama guru saya cerita sama Pak Guru. Dan anak SD itu memang kalau dia jujurnya minta ampun begitu. Hal-hal yang dasarnya dia cerita karena dia menganggap kita kan teman. Nah, ada guru posisinya adalah pemantau, menghitung dan mengukur. Itu artinya seorang guru misalnya kalau dia anak ini nilainya bagus atau sikapnya bagus, yang saja bagus, itu saja, tidak ada reaksinya. Kamu ini sudah pintar, ya. Ini aturannya kamu sudah jalankan, bagus, itu saja. Jadi tidak ada persoalan. Yang terakhir ini yang menarik Bapak Ibu, yang mudah-mudahan kita bisa lakukan ini. Guru sebagai manajer, ya, menghargai diri sendiri. Ini yang mudah-mudahan kita bisa terapkan salah satunya. Guru adalah sebagai manajer, di mana di dalam keadaan apapun kepada murid kita, sayogianya kita seorang guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau dia misalnya melakukan kesalahan, tanya dulu. Yang langsung tanpa kenapa? Coba ceritakan dulu bagaimana kronologisnya, sehingga kita bisa menyelesaikan. Nah, salah satu contohnya adalah apa yang kita yakini. Misalnya anak-anak itu dia tidak bawa buku. Nah, kita tanya sama anak, kalau sekolah itu buku itu penting enggak? Oh penting Pak Guru. Nah, kalau buku itu penting, kalau kamu datang ke sekolah harus bawa apa? Harus bawa buku.
Nah, jadi kita enggak menyalahkan, enggak apa, kita komunikasi. Biar mereka meyakini bahwa itu adalah satu hal yang penting. Nah, kita dekati anak lewat itu. Akibatnya apa? Nanti anak itu akan pribadinya menjadi kuat. Pribadinya menjadi kuat. Oh, ternyata ini loh. Sehingga memunculkanlah nilai-nilai yang ada pada murid itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut sedikit ya. Nah, ini menarik ini. Nah, posisi kontrol kita yang seperti apa yang tadi yang 5 itu Bapak Ibu? Ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu artinya kita sudah memberikan kepada siswa adalah rasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kita menghukum, kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak, ayolah lakukan ayo belajar demi Bapak. Orang tua kamu nanti kan udah capek-capek biayain kamu, ayo kita belajar, ayo yang rajin. Nah, seolah-olah kita kasih dia motivasi segala macam. Maka posisi kita adalah guru sebagai teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, misalkan, artinya ketika anak dapat misalnya 100, wah ini bagus, cukup sampai di sana. Maka posisi guru itu adalah sebagai pemantau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, hanya jadi yang menyelesaikan masalahnya sendiri itu adalah anak itu. Nah, di sanalah yang dimaksud dengan posisi guru itu sebagai manajer. Dan yang paling baik adalah posisi guru sebagai manajer. Kemampuan seorang guru untuk bagaimana anak itu sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya dengan dibimbing oleh kita, dengan menyadarkan oh ternyata dia penting. Contoh, nah seperti tadi, nah besok kenapa kamu udah bawa buku? Nah, kalau bawa buku itu apa fungsinya buku? Oh mencatat. Dia sadari itu. Nah, kalau kamu besok pagi masuk, kamu harus penting nggak bawa buku itu? Oh penting. Nah dia yang bawa buku. Dapat diperintah dia juga. Maka guru itu adalah sebagai manajer. Insyaallah bisa kita lakukan 1-2 lah. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini, kamu selalu yang paling ini sering berkelahi, kamu selalu. Nah ini posisi kita guru itu adalah posisi penghukum. Insyaallah tidak ada. Nah coba kita lihat-lihat. Nah ini ada kasus. Sedikit kita diskusikan. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru kelas 3. Saat itu Ibu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru sekolah dasar. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi, Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja bu. Memang tetap tidak mengerjakan tugas dan mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Ini kasus-kasus di sekolah. Nah kira-kira bagaimana tanggapannya? Kita posisinya guru ini sebagai apa kira-kira? Apakah dia penghukum, manajer, ya sebagai teman? Ya, berarti paham sudah. Coba ini yang bilang. Oh, itu kecil ya?
Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Siti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, kata kepala sekolahnya. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Siti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Siti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Siti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot tiga ya, kancing begini. Ibu Siti pun kembali bertanya kepada Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Nah, Bapak Ibu, di kasus ini kira-kira guru sebagai apa ya kira? Hah? Teman. Ya. Boleh. Ada sebagai teman. Ternyata di kasus ini sebagai teman. Yang lain, Pak Nahan? Sebagai penghukum, manajer, user, sebagai manajer. Ya, jadi betul ya. Sebagian teksnya ada yang sampai kepada teman. Akhirnya mungkin dia berkelahi, 3 orang ini berkelahi dan dibawa oleh guru piket ke kantor. Dan ada komunikasi oleh kepala sekolah. Jadi yang menyatakan ini garis bawahnya. Ada. Nah, sepertinya Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali, kata kepala sekolah. Oh iya, dia bercerita Dino, kayak saya kelahi Pak tadi gini. Lalu dilanjutkan pertanyaan. Nah yang bertanya, di sekolah kita boleh enggak ini orang berkelahi? Oh, enggak boleh Pak. Oh, kalau gitu bagaimana caranya? Oh, besok enggak kelahi lagi. Sehingga nanti dia akan mencari solusinya adalah dia akan memperbaiki kancing bajunya. Artinya lebih kepada manajer mencari solusi dan anak itu yang menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi dia proses. Kalau sebagai teman dia temannya itu bisa saja yang mencari solusi. Tapi kalau manajer, anak itu sendiri yang mencari solusi. Nah, kita bimbing mereka untuk keyakinannya, lebih seperti itu. Dan terakhir ini, tuh. Nah, yang tadi. Nah, ini yang kita mau bentuk sekarang. Ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi selama ini yang kita lakukan, Bapak Ibu, kita menyalahkan murid-murid kita, kamu tidak boleh ribut. Padahal kita tidak pernah buat keyakinan kelas. Ya, kita tidak pernah buat keyakinan kelas. Oh, kamu ini tidak boleh ini buang sampah di kelas. Kita lupa bahwa kita tidak pernah buat keyakinan kelas. Apa yang keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang harus dilakukan di dalam kelas. Kurang lebih bahasa kita dulu peraturan. Dia tidak pernah buat peraturan, langsung menyalahkan anak. Kedepannya, insya Allah di tahun ajaran baru ini, izin dari Bapak Kepala nanti kita bersama-sama mencoba, Bapak Ibu coba
buatlah keyakinan kelas bersama anak-anak apa yang boleh dilakukan di kelas atau yang tidak boleh dilakukan, dan itu kita tempel sehingga kalau ada anak yang seperti itu, maka nak, kamu tahu nggak peraturan kelas apa salah satunya? Contohnya keyakinan kelas itu kebersihan kelas. Kalau kebersihan harus bersih kelasnya, tidak boleh kotor-kotor. Jadi dengan dasar itulah baru kita boleh memberikan teguran atau sebagai manajer tadi. Lebih seperti itu ya. Insya Allah ini akan coba kita buat pelajaran baru ya. Bagaimana cara untuk membentuknya? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Pernyataan universal. Jadi seringkali Bapak Ibu ternyata sebelum saya pelajari GDP ini, guru penggerak ini, ternyata yang kita buat di peraturan kelas itu adalah terlalu rinci, terlalu banyak kata-kata. Sebenarnya yang baik itu adalah secara umum. Seperti tadi, kalau kita ingin melihat kelas kita bersih, tidak usah kita peraturannya mengangkat sampah yang di kelas. Tidak boleh membuang sampah. Hindari kata tidak boleh. Hindari kata tidak boleh. Tidak boleh membuang sampah. Cukup saja kita buat menjaga kebersihan kelas. Maka itu adalah salah satu contoh aturan, menjaga kebersihan kelas. Itu secara umum kita buat aturan, sehingga tidak boleh dia buang sampah, tidak boleh berludah, tidak boleh makan sembarangan, tidak boleh buat semuanya ya. Pokoknya yang melakukan harus tetap terjaga. Jadi tidak boleh selama ini kita buat keyakinan kelas itu atau biasa kita sebut adalah peraturan kelas terlalu rinci. Yang paling bagus secara umum. Nanti kita akan buat ya, dan insya Allah akan kita tempel sebagai peraturan kelas kita yang kita laksanakan ke depan. Kemudian kalau kita ingin menjadikan kelas kita, anak-anak tidak boleh ribut di kelas. Karena tidak boleh itu kita hindari, Pak. Jadi usahakan adalah menciptakan suasana kelas yang kondusif. Cukup dengan kata-kata itu, artinya dia tidak boleh suara yang besar, dia tidak boleh kelahi. Menjaga keamanan kelas, menjaga barang-barang kelas. Artinya ya dia tidak boleh patok bangku, dia tidak boleh ini rusakkan ini, hindari kata-kata tidak boleh. Sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat dalam tanda kutip hal yang positif bunyinya dan secara umum. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Gimana Pak ya? Paham ya? Jadi nanti kita akan coba buat dan kita akan tempel paling ya per kelas itu, misalnya apa yang harus kita terapkan, termasuk juga nanti menjadi acuan kita di sekolah. Tapi kita belajar di kelas dulu nih Pak. Nah, setelah di kelas insya Allah di lingkungan sekolah juga akan tertata rapi nanti. Nah ini yang terakhir, nanti kita akan coba praktekkan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Jadi anak-anak kita datang ke sekolah ini, bagaimana kita berupaya anak datang ke sekolah ini, lemak aja, datang di sekolah melek ke naon pria. Jadi ada rasa ingin belajar anak, dia punya tujuan anak kita datang ke sekolah, ke kelas. Nah ini yang kita mau tumbuh kembangkan. Kemudian yang kedua adalah dia bisa memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi sekalipun ada kesalahan mereka, tetapi dengan kesalahan itu malah dia lebih bersemangat lagi. Kan banyak kita
temukan murid kita yang seperti itu. Ternyata setelah kita dekati ya, setelah kita dekati, kemudian dia tahu alasannya, kita perhatikan, maka insya Allah murid itu lebih rajin ya. Maka harus bersumber dari kita. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi kita berupaya bagaimana siswa kita ini sekalipun ada hal-hal yang kurang atau yang dilakukan tidak baik, jangan sampai kita menghukumnya. Lebih baik kita memberikan kita sebagai manajer, sehingga anak itu mencari sendiri kebenarannya itu, sehingga insya Allah mereka tidak lakukan lagi. Dan yang terakhir adalah memberikan penawaran, bukan paksaan. Ini Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu yang kita buat itu ada 3 langkahnya nanti. Jadi apa yang kita lakukan, apa kita laksanakan di murid itu bukan semata-mata paksaan, ya. Tetapi itu adalah penawaran. Artinya kita diskusikan. Nah, ini tahapannya segitiga restitusi untuk menjadikan budaya positif dari perubahan kelas, ya. Kita akan bentuk peraturan kelas. Kemudian setelah bentuk peraturan akan menghasilkan sebuah keyakinan. Paham ya? Nanti Bapak Ibu silakan bersama murid-muridnya bentuk dulu kesepakatannya apa. Oh, saya sepakat sebenarnya kita mencoba ini. Bolehlah 1 kata ya, karena ini sedikit saja. Ini yang terakhir. Mohon maaf kita praktek saja sedikit. Mohon maaf saya sebagai guru ceritanya, Tugu Sami sebagai murid. Baik Bapak Ibu, kita akan buat kesepakatan atau peraturan di kelas kita. Apa saja yang mau kita buat supaya kelas kita menjadi lebih baik. Silakan tulis 1 kata saja. Tulis 1 kata. Ini 1 kata yang membuat kita bagus. Di kelas. Ya, di kelas. Apa kesepakatan kita di kelas, Bro? Pendek-pendek saja, pendek-pendek, nggak perlu panjang-panjang. Misalnya tidak boleh berludah, misalkan. Tidak boleh berkelahi, boleh aja. Kita bentar dulu. Ini kita buat peraturan dulu. Setelah jadi peraturan, maka barulah kita membuat keyakinan kelas, ya. Dan boleh. Dan yang menjadi dasar kita nanti boleh pilihannya, ya, keamanan, kebersihan, kemudian apa? Tidak salah itu ada 4 elemen yang harus masuk kerjasama. Bisa ditempel Pak? Nanti kita baca. Ya, keamanan, dari segi keamanannya apa? Kerjasamanya, kemudian dari kebersihan mungkin. Silakan Pak. 1 saja. Oke. Panahan, jangan banyak-banyak Pak. Ini kita coba praktikkan di kelas seperti ini. Tapi kalau boleh nggak pakai ini besok karena murid kita banyak. Tapi kalau dianggarkan oleh bendahara boleh juga. Apa saja yang ingin kita lihat di kelas kita. Jangan ditempel Pak. Biar kita lebih tidak terlalu capek dulu.
Sedikit-sedikit. Tinggal satu. Nanti kalau di kelas Bapak Ibu ya ditanya saja secara langsung lagi. Bisa pakai pulpen suruh dia tulis di depan. Baik, terima kasih ya, sudah. Jadi saya bacakan dulu yang pertama, paling atas. Kelas selalu bersih dan rapi. Ini keinginan dari murid kita. Ya, dia ingin kelas kita selalu rapi dan bersih. Nah, kemudian ada dari murid kita juga, jagalah ketertiban. Ya, tertib. Oke. Kemudian selanjutnya kesepakatan kebersihan kelas. Baik, sama kebersihan, ada bersih. Tidak boleh mencoret tembok dalam kelas. Oke, berarti anak tidak boleh. Lanjut, tidak boleh berkelahi. Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Mengangkat sampah di kelas sebelum pulang sekolah. Nah, ini aturan. Ini peraturan yang dibuat. Setelah ini sudah kita dapatkan, maka kita bentuklah namanya keyakinan kelas. Supaya menguatkan aturan ini yang kita mau tempel nanti. Tetapi kita satukan dulu. Ada yang di sini kelas selalu bersih dan rapi. Kemudian ini kebersihan. Ada mencoret tembok. Disiplin penting nggak Bapak Ibu? Nah ini. Beri contoh tadi. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Masuk ya? Belum masuk ya? Kembali ke bukunya bersih. Dilarang mengganggu orang lain ini. Tidak ada. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini sudah masuk apa yang dibuat seperti itu contohnya. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah pertama adalah tanggung jawab mereka. Kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain, bagian yang kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran, kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Nah, kalau ini sudah jadi Bapak Ibu, barulah kita tulis. Yang masalah kebersihan ini kita cukup nanti buat satu saja. Menjaga kebersihan kelas. Cukup saja dengan itu, Pak. Maka sudah masuk di sana. Yang kebersihan. Menjaga ketertiban. Nah, ini boleh. Tertib berarti dia begitu masuk harus tertib. Cukup dengan begitu. Ya. Kemudian tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Berarti menjadi peduli terhadap teman. Jadi aturannya adalah peduli terhadap teman, Pak. Jadi yang dia lakukan yang kaitannya dengan tidak peduli, berarti dia sudah menyalahi keyakinan kelas kita itu. Cukup dengan peduli terhadap teman, tolong menolong, kerjasama, ya kan? Menjaga kekompakan. Apa itu contohnya? Bahasanya secara universal, secara umum. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang terakhir. Tahapan-tahapannya ada. Ini tahapan segitiga diskusi. Satu, pertama adalah menstabilkan identitas. Satu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik menjadi siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini langkah pertama di restitusi. Misal besok Bapak Ibu menemukan murid kita melakukan kesalahan, tanya dengan kata-kata ini dulu. Menstabilkan identitas. Ini contoh bahasanya. Bahwa kita tidak langsung menyalahkan anak itu. Oh, Bapak tahu, kita tahu,
Kita manusia biasa, pasti ada salah. Betul kita punya salah. Bapak juga punya salah kok. Sering juga menjadi kesalahan. Nah, itu kita proses mencari menstabilkan identitas. Itulah tahapan, ada 3 tahapan resolusi. Setelah kita melakukan itu, ya, validasi tindakan yang salah. Tanya alasannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Tanya alasan. Setelah tadi kita tahapan pertama, tahapan kedua, kita tanya dia apa alasannya sehingga berbuat begitu. Dan yang terakhir adalah ini, menanyakan keyakinan, baru kita menuju ke sini. Misalnya di sini menjadikan ruang kelas tetap aman, tapi ada yang mencoret-coret tembok, ya kan? Ternyata setelah mencoret-coret tembok, kemudian kita tanya dulu, nah, Pak Guru tahu, Pak Guru juga pernah seperti kamu, Pak Guru juga pernah salah, dan manusia itu tempatnya salah. Nah, sekarang Pak Guru ingin tahu apa alasanmu mencoret tembok. Ternyata setelah kita tanya, ternyata dia mencoret tembok. Misalnya, ternyata dia mencoret tembok karena didorong oleh temannya. Didorong oleh temannya, lalu tangannya ke tembok dan dicoret. Kita tahu kan alasannya. Setelah kita tahu alasannya, terakhir ini, baik, nah, kamu sudah tahu, Pak Guru sudah tahu alasanmu. Nah, sekarang masih tahu tidak keyakinan yang kelas yang sudah kita buat kemarin? Tahu Pak, apa itu? Menjaga keamanan di kelas. Nah, kira-kira keyakinan yang mana yang kamu sudah langgar ini? Keyakinan menjaga keamanan, Pak. Nah, besok untuk untuk kelas kita lebih aman lagi, kamu harus apa? Oh, saya tidak boleh coret-coret lagi, Pak. Bagaimana kalau teman-teman melakukan seperti ini? Ya, Pak, saya berusaha untuk mengasih tahu bahwa itu sudah keyakinan kelas kita. Ada nilai-nilai yang harus ditaruh di kelas itu. Kalau lebih seperti itu langkahnya, ada 3 langkahnya, simpelnya. Ini intinya sebenarnya materi kita. Ketika kita menemukan masalah di murid kita, lakukan 3 langkah, Bapak Ibu. Langkah pertama, saya ulang ya. Langkah pertama adalah ini, menstabilkan identitas. Ini sudah bahasa-bahasanya ini. Boleh gunakan bahasa-bahasa yang lain. Intinya kita menyadari bahwa kesalahan itu memang siapapun pasti tidak salah, pasti tidak pernah salah. Tanya itu dulu. Kemudian yang kedua adalah tanya alasannya. Alasannya seperti apa? Dan yang terakhir adalah keyakinan. Nah, keyakinan ini artinya aturan yang sudah dibuat. Mengingatkan kembali aturan yang sudah dibuat yang di kelas itu. Masih ingat enggak aturan kita di kelas? Nah, masih. Apa ini? Berarti kamu salahnya di mana? Oh, di sini. Nah, bagaimana cara kamu supaya memperbaikinya? Oh, saya besok tidak lagi mencoret-coret tembok. Kalau besok bermain-main nggak bisa ke situ saja. Memang Bapak Ibu ini berat memang, tetapi mau tidak mau Bapak Ibu, kita menjadi guru bukan sehari, bukan 2 hari. Nah, jangan sampai kita menjadi guru itu ya tidak disenangi sama siswa kita, malah materi yang kita sampaikan tidak masuk ya. Jadi sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan, atau memberikan saran. Silakan Bapak mungkin memberikan saran kepada sekolah kita ke depannya, bagaimana harapan kita ke depan. Terlebih kita mau mulai di kelas kita dulu. Besok-besok ya kita di luar. Kalau insya Allah kalau sudah kelas kita
aman. Dan ini masing-masing kelas ada buat keyakinan kelas, termasuk guru agama dan PJOK juga boleh buat seperti itu. Ya, bagaimana Bapak? Mungkin ada masukan? Sedikit sesuai dengan apa penjelasan dari keterangan yang tadi bahwa hal-hal yang baik tidak boleh menghukum anak, tidak boleh mengancam anak, dan tidak boleh memberikan satu tugas yang sangat berat. Kita harus selalu berbuat positif dan melakukan anak-anak yang sangat baik. Dan saya dengar dan saya lihat dari keterangan tadi itu tidak ada hal-hal yang sangat menyimpang dari hal-hal perbuatan guru. Tetapi dari pengalaman yang kita sudah laksanakan, masing-masing guru itu memiliki tipe cara masing-masing untuk menyadarkan anak, membuat anak supaya mengikuti arahan. Terkadang seperti yang tadi dijelaskan bahwa kita harus sebagai teman anak atau penuntun anak. Terkadang kita tidak boleh marah, tidak boleh. Terkadang dia agak sering melawan. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru? Memang memang saya sudah dari hal-hal yang tadi ada yang agak lain dari tipe saya. Memang tidak memukul anak, tetapi yang saya pukul itu papan yang saya pukul, karena anak-anak itu tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan. Artinya itu masing-masing guru itu memiliki suatu cara atau tipe supaya anak-anak itu memperhatikan atau mau melakukan untuk hal-hal yang terbaik. Mungkin ada saran atau hal-hal yang lain dari teman-teman guru ini. Baik, terima kasih. Dari pertanyaan Bapak ini mewakili keluh kesah kita sebagai guru di kelas masing-masing. Betul ya. Jadi mungkin Pak Ari ada tambahan. Jadi masing-masing memang, termasuk saya sebelum mengikuti guru penggerak ini Pak, memang hal serupa yang juga saya lakukan ketika secara spontan kita lakukan. Kalau tidak sadar langsung mukul itu, saya yakin kan enggak, karena emosi yang muncul. Nah, dan itu mungkin menjadi pengalaman kita masing-masing. Tetapi Bapak Ibu, ya sebaiknya tidak ada yang salah. Dari awal saya sampaikan tidak ada yang salah. Tetapi akan lebih baik ketika terjadi sesuatu kepada siswa kita, ada 3 langkah. Kita menggunakan metode restitusi itu. Salah satunya tadi tanya dulu alasan seperti apa. Dan kita juga belum Pak. Bisa jadi pengalaman kita yang dulu ya, karena memang kita tidak fokus ke sini, ke kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Betul tadi ketika kita mukul, memang kamu tidak boleh buang sampah, baru di sini memang tidak pernah kita buat aturan Pak, kita tidak pernah buat keyakinan, dan kita tidak pernah menguatkan kepada siswa kita. Ini yang kurangnya kita. Lagi-lagi memang kalau kita berkaca dengan pengalaman pribadi dia, Bapak, saya juga sering melakukan seperti itu Pak. Tetapi menjadi tugas kita Bapak Ibu, apakah kita mau menjadi pertanyaannya sekarang, apakah kita mau menjadi seorang guru yang 5 tadi itu, ya, di posisi kita seperti apa, dan alangkah baiknya kita melakukan sebagai manajer, sehingga ya kita tahu alasannya seperti anak seperti apa, soalnya seperti apa, karena tujuannya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang bermanfaat dan bernilai bagi siswa. Suatu waktu dia juga melakukan seperti itu, cuma setelah belajar ini mau belajar juga begitu. Oh ternyata begini.
Ternyata kalau ada masalah begini, oh ternyata kalau ada anak seperti ini. Ya sedikit demi sedikit lah kita rubah mudah-mudahan kedepannya kita tidak jantungan dengan siswa kita. Ini udah sakit gitu kan. Tetapi memang secara abstrak itu bisa, ya, secara langsung spontan. Tapi kita ingat, ya pernah dulu disampaikan oleh Pak Rawi tentang 3 langkah menyelesaikan masalah resolusinya. Saya coba panggil dulu anak itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya yang bermasalah. Nah, misalnya kalau di kelas banyak yang ribut, pertanyaannya banyak. Pertanyaan pertama adalah apakah siswa itu ribut ketika sebelum pembelajaran atau sudah belajar? Terutama di kelas 1 ini berbagi pengalaman ya. Kalau di kelas 1 itu lebih banyak, karena beda-beda kelas, beda. Kalau di kelas 1 itu usahakan pembelajarannya lebih kepada peran aktif gerakan, ya. Kurang lebih seperti mendidik anak TK ya, kurang lebih ya. Karena kelas 1 tidak hanya mengajar, tapi sebenarnya tidak hanya mendidik, tapi memang harus dia mengayomi lah gitu. Ya, sebagai orang tua, gunakan nyanyi, kemudian ya, jadi harus banyak begitu. Jadi materinya itu memang harus sedikit-sedikit. Nah, kalau memberikan materi itu pun harusnya dengan nyanyi-nyanyi. 1 tambah 1, aja nyanyi sudah. Memang mau tidak lain lah di kelas 1. Jadi materinya juga harus main-main begitu, sehingga anak-anak itu memang menerimanya dengan main gitu, santai saja mereka. Nah, barangkali coba kita apakah kita ini mau mengajar sarjana S1 atau kelas 1 gitu. Nah, jadi pengalaman kita mungkin bisa dibantu nanti, mungkin apa yang dibutuhkan misalnya permainan dan segala macam, kreatif lah. Dan jujur dulu tiang Pak juga pernah ngajar di kelas 1 kurang lebih 3 tahun gitu. Memang di kelas 1 itu sudah terlalu baik kita sama anak kelas 1 ini, kepala kita dipegang Pak, dipeluk-peluk kita. Iya. Kan mana ada. Nah, artinya Bapak Ibu, nah itu ya sebagai orang tua harus memahami itu. Cuma jangan sampai kita langsung menghukum. Kita mencoba mengurangi untuk menghukum siswa. Ya. Kalau lebih seperti itu. Mungkin ada pengalaman, Pak? Cukup ya? Baik, gimana? Paham ya tentang materi kita? Intinya adalah segitiga resolusi itu tadi. Sehingga kalau 3 itu bisa kita lakukan dengan kita memahami budaya positif itu sendiri dan aturan langkah-langkahnya. Insya Allah kedepannya sekolah kita akan menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya tadi alhamdulillah sudah ada masukan dan pertanyaan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa sebagai amal ibadah Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang saya dapatkan juga saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Ibu guru ya. Bukan untuk mengajarkan, tetapi berbagi ilmu supaya tidak ada kesan sibuk-sibuk sendiri ya. Kemudian sendiri saja dapat ilmunya, saya bagi. Ya kurang lebih seperti itu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ini sudah lumayan 1 jam lebih ya, hampir 2 jam ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya. Sekian yang dapat yang sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.